hikmah Al-Imam Al-Arif Billah, salah seorang wali Allah, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Beliau menjelaskan kepada kita, ma misaluka ma'a nafsik illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khamarin fa'ataha bil malabisil hasanah wal ma'akil at-tayyibah. Kata beliau, perumpamaan dirimu dan hawa nafsumu. Jadi kita tuh masing-masing kan, ya, masing-masing ada diri kita, ada juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kata beliau, permisalan dirimu dan hawa nafsumu itu tidak lain, kata beliau, persis seperti seseorang yang mendapati istrinya itu berada di, kalau di zaman sekarang, tempat minum minuman keras, hanati khamarin, di tempat minum minuman keras, di klub malam. Sudah tahu istrinya di tempat yang jelek, tapi fa'atah bil malabis al hasanah, tapi tambah dikasih baju-baju yang bagus, didukung. Wal ma'akil at-tayyibah, dikasih makanan-makanan yang lezat. Jadi sudah tahu kalau ternyata istrinya itu terjerumus, tapi tambah disemangati dengan cara dikasih pakaian yang bagus, dikasih makanan, hidangan, minuman yang lezat. Itu semisal, kata beliau, semisal kita sama hawa nafsu kita. Kita tahu hawa nafsu kita itu ternyata kok sering mengajak kejelekan, sering terjerumus, tapi bukannya disadarkan, bukannya di stop, bukannya dibikin kurus sehingga lemah dan sulit untuk mempengaruhi kita. Justru sebaliknya yang terjadi, kita gemukkan dari itu hawa nafsu. Dengan apa? Dengan cara ditaati, dituruti. Fa idza tarakatis shalah asbahta tut'imuha al-harais wal alwan. Sehingga kalau semisal istri tadi itu ditemukan di tempat minum-minuman keras, dikasih baju yang bagus, makanan yang bagus. Apalagi kalau perempuan tadi itu meninggalkan sholat, tambah dikasih makanan-makanan yang lezat lagi, yang berwarna, yang bermacam-macam. Jadi yang sering kita bahas tentang hawa nafsu. Nah, jadi kita ingin dikendalikan hawa nafsu, atau kita yang mengkontrol hawa nafsu kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, karena betapa ruginya ketika orang itu meninggal, tapi ternyata dalam keadaan dia itu masih kalah sama hawa nafsunya. Sehingga dikatakan oleh beliau, baqiya ba'dhum arba'ina sanah la yahdurul jamaah lima yashumu minnatni qulubil ghafilin. Fama a'rafaka bimasalihid dunya wa ma ajhalaka bimasalihil akhirati. Kata beliau, sebagian wali itu 40 tahun tidak pernah ikut hadir jamaah yang ada di tempatnya. Tidak pernah 40 tahun tidak bisa ikut hadir jamaah. Kenapa? Lima yashumu minnatni qulubil ghafilin. Karena beliau itu mencium busuknya hati orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 tahun itu tidak bisa, bukan karena istilahnya gengsi atau lain sebagainya, bukan. Jadi memang betul-betul mencium bau busuk itu luar biasa dari hatinya orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini wali. Jangan nanti ya ditanya, "Loh, udah pernah jamaah?" "Ya, saya mencium aroma-aroma yang tidak sedap," misalnya. Ya, belum waktunya. Tapi di antara mereka bukan cuma baunya, muka itu bisa lain-lain. Kayak kemarin kita bahas itu, ada mukanya ini, tergantung daripada amalnya. Surat Al-Zalzalah itu kan dijelaskan juga. Jadi orang itu dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka tadi itu. Mudah-mudahan kita orang bagus ya. Amin. Jadi hati orang yang jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana? Kalau gitu sudah sholat aja sekalian, daripada hatinya lupa, ya kayak kemarin. Sama kayak orang yang sakit, saya tidak mau minum obat. Kalau sembuh nanti dulu, ya sembuh baru saya minum obat. Sama persis kayak gitu. Jadi orang kalau pengen khusyuk dalam sholat, ya semakin berusaha memperbaiki sholatnya, sampai nanti pada puncaknya dia bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fama a'rafaka bimasalihid dunya. Betapa fahamnya kamu itu tentang maslahat-maslahatnya dunia. Aduh, kalau urusan bisnis luar biasa. Memperhitungkan, ya misalnya saya dapatnya sebulan segini,
nanti ini yang ini buat ini, yang ini buat ini. Oh, cara bisnis ini biar maju kayak gini, ini biar resiko ruginya tipis, tidak begitu rugi kayak gini. Jadi kata beliau, kamu tuh betapa tahunya tentang masalah dunia, dan itu bukan hal yang jelek, paham enggak? Itu bukan hal yang jelek. Tahu tentang masalah dunia tidak apa-apa, itu bagus, ada ilmunya. Tapi yang masalah itu wama ajhalaka bimasali akhiratik. Tapi betapa bodohnya dirimu tentang maslahat-maslahat akhirat. Jadi orang itu dalam satu hari kan, kalau ada yang tertinggal sedikit saja daripada urusan dunianya, itu ada kalanya sampai marah. Misalnya ada bos perusahaan ngelihat kinerja bawahannya itu dalam satu hari tidak maksimal, wah itu marahnya luar biasa ya. Tapi dia kok, seandainya orang memikirkan akhirat itu seperti itu, maka itu orang yang sangat beruntung. Meskipun di dunia dia itu terkesan orang yang tidak ada artinya. Jadi kadang kayak gitu. Terkadang ada orang itu yang, kok bahasa kita apa ya, dombloi ya, istilahnya ya yang penting ke masjid, ngaji, sholat, ikut wirid, ngaji, seakan-akan orang yang remeh gitu loh. Tapi itu hakikat orang yang cerdas, yaitu hakikat orang yang cerdas yaitu. Kenapa? Karena dia memikirkan masa depannya. Kalau kata Abdullah Barun, masa depan yang hakiki itu, yang asli, yang real, itu akhirat, masa depan itu. Jadi kalau ada anak, nanti masa depannya mau jadi apa, itu masa depan yang istilahnya terbatas. Sampai berapa sih masa depan, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, 70 tet hilang dokternya. Tapi masa depan yang untuk abadi, selama-lamanya, itu akhirat, selama-lamanya. Dan itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah di akhirat, surga atau neraka, kalau muslim insya Allah pasti masuk neraka, pasti masuk surga ya, pasti pada akhirnya masuk dalam surga, sekecil apapun asal dirinya adalah la ilaha illallah. Surga pun ada levelnya. Nah itu mau di mana? Sehingga ulama menyatakan la yatahassaru ahlul jannah fil jannah. Nanti orang itu ketika masuk ke dalam surga tidak merasakan rugi, tidak merasakan nyesal, kecuali atas adanya beberapa saat yang di dunia itu yang seharusnya bisa dibuat berzikir kepada Allah, tapi ternyata tidak dibuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu kan banyak. Paling afdolnya dengan lisan dan dengan hati. Zikir dengan hati juga bisa, tapi dengan lisan itu lebih bagus pahalanya. Nah, jadi orang nanti di surga itu dilihatkan waktu-waktunya hidup di dunia itu. Ada sebagian ulama yang mengibaratkan kayak lemari. Jadi dibuka lemarinya. Oh ini saya waktu maulidan, alhamdulillah selamat saya dulu maulidan. Kalau enggak kosong nih, tapi ternyata isinya cahaya. Dibuka, waduh, iya, ini waktu itu saya itu tidak sholat. Andainya saya sholat. Waduh, ini saya waktu itu ngerasani, nyesel saya. Kenapa saya waktu itu duduk di situ? Coba saya tidak datang ke situ kan, saya ikut ngerasani. Nyesel saya, bos. Ada waktu kosong. Aduh, seharusnya saya ini kan bisa zikir, tapi ternyata tidak saya pakai. Seandainya saya pakai zikir, terus berlalu. Oh ini waktu ziarah misalnya, saya waktu itu ziarah ini, alhamdulillah. Paham ya? Jadi orang itu nanti kayak gitu, tidak merasakan rugi kecuali karena adanya beberapa saat yang tidak dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas itu memang orang yang memikirkan masa depan yang hakiki. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita hakikat dunia itu kayak apa sih? Kata beliau, hakikat dunia itu seharusnya bagi manusia seperti orang yang tersesat, orang yang keluar kepada, misalnya orang pergi ke gunung, kemudian dia berusaha bertahan hidup, dan apa yang dicari buat bertahan hidup? Misalnya bekal sudah ada, apa yang dicari pertama-tama supaya lanjut hidupnya? Air sama apa? Makanan, kan gitu. Makanan pokok, entah itu ikan dari sungai, entah itu buah kalau ada. Yang dicari itu apa? Yang bermanfaat untuk sekarang tadi itu, yang sekarang bermanfaat.
faqad ataita bima yaudu naf'uhu alaika fi waqtih. Maka kalau kondisinya seperti itu, pasti yang kamu cari sekarang itu apa yang manfaatnya paling besar untukmu sekarang ini untuk lanjut hidup. Tapi ternyata kata beliau, kamu itu bukan mengumpulkan yang manfaat untukmu ketika di dunia itu. Yang kamu kumpulkan malah ular-ularnya syahwat dan kalajengking-kalajengkingnya maksiat, sehingga kamu rusak, sehingga kamu mendapat bahaya dengan hal tersebut. Kafa bika jahalan, cukup kebodohan untukmu ketika manusia itu dalam keadaan yang sama, orang-orang yang lain mencari makanan biar tetap hidup. Ketika mereka benar-benar kepepet, karena kalau tidak beberapa hari mati. Tapi ketika orang-orang ngambil yang manfaat di hutan itu, kamu malah bingung memburu ular, memburu kalajengking. Ini bisa mati loh. Orang tidak makan aja beberapa hari mati. Sehingga orang yang pintar mencari makanan pokok. Nah ini bukan makanan pokok yang dicari, justru yang dicari itu yang membahayakan dirinya, lebih cepat matinya. Sedangkan ya, itu permisalan orang di dunia. Ketika yang lain itu berusaha untuk mengumpulkan sangunya nanti di akhirat. Kan orang nanti kembali sama Allah itu kan bawa sangu masing-masing. Sangunya ya cuma amal. Ya. Meskipun di beberapa negara lucu, sepeda motor ikut dimakamkan, ini dimakamkan, tapi tidak ada artinya. Nah itu udah ada gitu loh, mesti nol, tidak ada artinya, sampah jadinya. Apa satu-satunya yang ada ya amal. Ya amal siapa yang ngerjakan? Ya kita masing-masing. Tidak bisa diwariskan, kecuali dari anak soleh ya. Kalau anak soleh bisa ngasih doa kiriman. Makanya manfaat mendidik anak soleh ya itu tadi. Jadi meskipun orang tuanya mati, tetap dapat pahala dengan doa-doanya tadi. Harusnya kata beliau, kita di dunia itu yang ngambil yang manfaat. Jadi kita bukan dilarang mencari dunia, paham enggak? Yang enggak boleh itu cinta sama dunia, cinta luar biasa sama dunia, itu yang enggak boleh. Maka diantara doanya Rasulullah, wala taj'alid dunya akbara hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu yang paling saya pikirkan. Jadi bukan enggak memikirkan dunia, paham enggak? Tapi jangan jadikan ya Allah dunia itu yang paling membuat saya itu kepikiran. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan itu pusat daripada yang kami pikirkan. Tapi cari yang penting dan manfaatkan dunia tadi itu dengan sebaik mungkin. Dibuat nafkah, dibuat ini, dibuat itu, dibuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hal ra'aita man yati bihayatin fayurabbiha fi darih. Apakah kamu tadi itu lihat gimana? Misalnya yang lain tadi itu di hutan ya. Nanti kumpul di kemah misalnya ya. Yang lain kumpulkan. Nah, ini untuk masing-masing misalnya makanan tadi itu. Ada yang ngambil buah, ada yang ngambil ikan buat dibakar. Tapi ada yang bawa karung isinya ular sama kalajengking. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Paham ya? Kira-kira apa yang terjadi? Loh, ini panji misalnya. Oh udah, ini panji misalnya. Loh, memang betul ada panji itu, paham ya? Panji itu tingkatnya wali. Kalau misalnya wali itu ya. Jadi ada yang buruk sekalipun dia itu sudah kalah hawa nafsunya tadi itu. Maka di antara para wali itu menyatakan hawa nafsu saya itu mati. Itu sudah bisa menguasai. Tapi kalau bukan panji, ya mau nyimpen ular di rumahnya, ya wassalam. Ya, tidur apa? Digigit. Wa adharru ma yukhafu alaik muhaqaratu dzunub. Sebagai menutup beliau menjelaskan, hati-hati loh ya. Yang paling berbahaya, yang paling menakutkan untukmu itu muhaqaratu dzunub. Dosa-dosa yang terkesan remeh. Kenapa? Li'annal kaba'ir rubbama ista'dzamtaha fatubta minha. Karena kalau dosa besar itu mungkin kamu masih merasa takut, kamu langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum minuman keras misalnya. Ya, takut. Jangan. Tapi dosa-dosa kecil itu yang sesungguhnya tidak kalah berbahaya. Bahkan yang paling ditakutkan kata beliau. Jadi meremehkan hal-hal yang seakan-akan kecil. Misalnya apa?
misalnya bantah orang tua, seakan-akan kecil, dipanggil, ya, ini belikan gula, mau bu, misalnya, itu dosa besar itu, seakan-akan remeh. Jadi yustahkor, dianggap remeh padahal besar. Misalnya berbohong, misalnya menggunjing, misalnya menyakiti perasaan orang lain, ya, disakiti misalnya, ditertawakan atau lain sebagainya, itu yang berbahaya. Kenapa? Soalnya orang anggap itu remeh. Wastahkor tasoghair falam tatub minha, sedangkan kamu meremehkan dosa-dosa yang kecil tadi itu sampai menggunung, dan kamu tidak tobat dari dosa tersebut. Maka permisalan itu permisalan orang yang ngelihat singa satu, kabur dia. Tapi setelah itu dia ngelihat serigala, dipikir tidak masalah, serigala tidak berbahaya seperti singa. Ya, beberapa serigala justru dia diterkam dengan beberapa serigala tadi itu, Fagolabu, sehingga dia dikalahkan oleh serigala-serigala. Allah SWT berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu mengira hal tersebut itu perkara yang remeh. Ini sebetulnya ada asbabun nuzulnya, tapi sama beliau disambungkan sama peremehan dosa kecil. Kata beliau, ya Allah Ta'ala berfirman, kamu berprasangka seakan-akan itu hal yang remeh. Wa huwa indallahi azim. Padahal ketahuilah itu merupakan hal yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sampai sebagian ulama itu menyatakan orang itu kalau tergoda mau melakukan dosa, itu jangan melihat dosanya, tapi ngelihat kepada siapa kamu tadi itu berbuat dosa. Kepada siapa kamu itu berbuat dosa. Misalnya ada orang berlaku di depannya siapa? Presiden misalnya. Hal yang remeh mungkin. Hal yang remeh, tidak sampai nemen. Misalnya apa? Misalnya melet-melet di depannya presidennya, di ET di depannya presiden. Tidak sampai mukul presiden. Cuman diajak-ajak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Bukan tingkah lakunya, tapi kepada siapa kamu itu bertingkah laku. Sehingga ada ulama yang mengatakan dosa itu tidak ada yang kecil. Semua dosa tadi itu besar. Kenapa? Bukan melihat dari kesalahannya, tapi kamu tuh berbuat kesalahan tuh sama siapa? Sama Tuhan yang ngasih segalanya buat kamu, sama Tuhan yang menguasai hidup dan matimu, sama Tuhan yang mengontrol semua urusan, tapi malah disakiti istilahnya, disalah. Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin atau Sayyidina Muhammad Al-Bakir, beliau pernah menjelaskan Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal. Di 3 hal maka janganlah kita itu meremehkan salah satu di antara 3 ini. Kata beliau, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan padanya. Fala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu itu meremehkan sedikit pun daripada kebaikan, apapun itu. Misalnya ngeliat batu di jalan, dipinggirkan. Mungkin kemungkinan orang jatuh gara-gara itu kecil, tapi mungkin dengan seseorang itu memindahkan batu, dia mendapatkan ridho Allah. Yang mana ridho tadi itu tidak didapatkan dengan sholatnya yang 1000 rakaat. Ngelihat semut misalnya, ya di kamar mandi ada semut, kecemplung, ditolong sama dia misalnya. Mungkin itu sebab Allah jadi ridho sama dia. Ngelihat apapun itu, ngelihat anak kecil misalnya sarungnya melorot, dibetulkan sarungnya. Mungkin itu Allah Ta'ala ketika ngelihat itu sebab turunnya ridho Allah SWT. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Maka janganlah kamu itu meremehkan maksiat sekecil apapun. Yang terakhir, Allah Ta'ala itu menyembunyikan kewaliannya kepada siapapun daripada hambanya selama dia iman sama Allah. Maka janganlah kamu itu meremehkan satu pun daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak kemarin cerita deh, Habib Salim bin Jindan ketika ditarik menceritakan di Masjid Jami'. Masjid Jami' ini wali-wali banyak sholat di situ, pembesar-pembesar. Beliau sengaja di pinggir pintu masuk, beliau bawa tasbih. Setiap ada yang masuk, kalau beliau rasa itu wali, beliau putar tasbihnya. Masuk, oh ini wali, gitu. Oh ini wali.
dihitung lagi, diputar tasbih, masuk. Oh ini bukan nih kayaknya. Ya lewat, tetap masuk. Ini beliau udah ngomong sama siapa-siapa. Dilihat, oh ini wali. Oh ini bukan. Oh ini bukan. Masuk lagi satu orang. Oh ini bukan. Udah diputar tasbih. Tahu-tahu orang yang baru masuk tadi itu balik datangnya Habib Salim. Ya Habib, saya itu termasuk loh di antara orang yang kamu hitung. Kok udah diputar tasbihnya? Paham ya? Jadi orang yang Habib Salim sendiri ya seorang yang soleh ya. Insya Allah beliau wali juga. Tapi jadi orang itu tidak menampilkan dirinya itu wali gitu loh. Kalau di kelihatan wali kan diputar sama beliau. Ini ada satu orang biasa masuk, tapi tidak diputar sama beliau, dikira bukan wali. Balik beliau tadi itu datangnya Habib Salim, ya Habib, saya termasuk loh, saya ini wali juga loh. Kok ada antum muter tasbihnya? Jadi tahu, maksudnya Habib Salim tahu kan? Sedang muter tasbih ngitungi wali-wali yang masuk masjid. Jadi wali juga, tapi apa? Tidak menampakkan dirinya tadi itu wali. Sehingga kita diperintahkan untuk husnuzon kepada siapa? Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Doa masing-masing.